Oke, kayaknya lagi seru ngobrol. Oke, mohon maaf nih, Bapak Ibu, saya baru bisa join sore Iya, hari Bu. ini. Tadi dari kampus itu sore banget, jadinya, aduh, udah hampir jam 5 baru bisa masuk ke kelas panjenengan semuanya. Nggih, Bu, mboten napa-napa. Kami setia menunggu Bu Eka. Ya, enggak apa-apa, Bu. Malah bisa ngobrol-ngobrol ya sama Bapak Ibu yang lain. Oke, Bapak Ibu, sore hari ini kita ada di mata kuliah rancangan tugas akhir kalau tidak salah, nggih. Seminar kelayakan tugas akhir, Bu. Seminar Oh iya, kelayakan tugas mohon maaf. akhir. Seminar kelayakan tugas akhir. Baik, Bapak Ibu. Mohon izin saya off cam karena di sini juga sinyal agak ini ya, Nggih, Bu. agak lari-lari gitu nggih. Jadi ini mohon izin saya akan coba share screen materi kita pada sore hari ini. Bentar ya. Terima kasih Bapak Ibu telah berkenan menunggu ya. Saya share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sudah lumayan lama menunggunya, gitu nggih. Kita lanjutkan diskusi kita pada pertemuan yang lalu. Kalau pertemuan yang lalu kita lebih banyak ke pengantar waktu itu. Nah, di sini nanti kita akan mencoba eh, mengupas apa saja yang harus kita persiapkan untuk kegiatan tugas akhir kita. Oke, ini kemarin sudah kita bahas. Ini nanti beberapa materi yang akan kita pelajari terkait dengan konsep tugas akhir karya ilmiah, gitu nggih. Kemudian kita lakukan literatur review dan praktik literatur review, gitu ya. Yang mana nantinya akan kita sesuaikan, proyeksikan hasil prakteknya itu ke dalam proposal proposal tesis Bapak Ibu masing-masing. Kalau kemarin, mohon maaf kalau di rumah itu banyak ini. Oke, eh kemudian sebelum kita praktek literatur review gitu ya, kita nanti akan melakukan telaah artikel dari jurnal ilmiah. Ada 3 teknik yang bisa kita gunakan, scanning, skimming, dan selecting. Nah, telah artikel jurnal ilmiah ini akan Bapak Ibu lakukan untuk proyeksi tesis ke depan maupun untuk artikel ilmiah sebagai eh, luaran tesis dari Bapak Ibu. Nah, ini nanti caranya gimana? Kita akan mengikuti proses penelusuran artikel dari jurnal ilmiah sesuai dengan bidang konsentrasi riset Bapak Ibu semuanya. Bisa melalui Google Scholar itu yang teknik paling mudah gitu nggih. Bisa melalui jurnal gratis, jurnal internasional yang gratis itu ya tanpa kita eh, kena cas gitu ya. Kemudian bisa juga melalui jurnal berbayar yang sudah dilanggan oleh repositori PT. Nah, kemudian Bapak Ibu, nanti kita akan melanjutkan bagaimana menempel menempel artikel ilmiah itu yang sudah kita rujuk gitu ya. Mungkin ada satu, dua, atau bahkan banyak. Kalau S2 ya referensinya harus banyak gitu ya. Jurnal internasionalnya juga harus banyak yang dianalisis dan kita masukkan ke dalam bab 1, bab 2 maupun bab 3 kita. Kemudian kita akan belajar juga teknik perujukan menggunakan Mendeley. Dan proyek yang terakhir, Bapak Ibu akan menyusun proposal tesis
maupun artikel ilmiah sebagai luaran dari tesis. Kemarin sudah sempat saya sampaikan, tugas akhir S2 ini dapat berupa tesis maupun artikel luaran penelitian Bapak Ibu. Namun, artikelnya ini kalau ingin dikonversikan dengan tesis, artikel tersebut harus dapat dipublikasikan dalam jurnal minimal terakreditasi Sinta 2. Itu kelihatannya aturannya demikian. Oke. Kegiatan-kegiatan membuat proposal tesis itu kan eh, minimal ada 3 bab ya kalau proposal tesis kita di di kebanyakan perguruan tinggi itu kan 3 bab. Bab 1 terkait dengan pendahuluan, bab 2 terkait dengan kajian pustakanya, bab 3 terkait dengan metodenya atau cara kita dalam melakukan penelitian. Nah, Bapak Ibu di bab 1, 2, dan 3 itu kita tidak lepas dari yang namanya referensi. Sepakat nggih untuk bagian ini? Kita tidak akan lepas dari yang namanya referensi. Referensi itu bisa kita dapatkan dari buku, e-book, maupun artikel. Akhir-akhir ini orang lebih banyak menggunakan artikel. Mengapa demikian? Ini nanti akan memperlihatkan kebaruan kita ya dalam penelitian. Jadi kalau artikelnya banyak, yang dibaca juga banyak, nanti kita akan bisa membedakan apa tuh bedanya apa yang akan kita kerjakan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya ya ini muncul di dalam banyak sekali publikasi di artikel ilmiah itu, di jurnal-jurnal ilmiah itu. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu memang diwajibkan udah tidak boleh alergi lagi ya dengan yang namanya jurnal ilmiah. Baik jurnal ilmiah yang nasional maupun jurnal internasional, baik yang bereputasi maupun tidak. Nah, ini beberapa definisi terkait dengan jurnal ilmiah. Oke, jurnal ini biasanya yang bagus itu skopnya spesifik, bukan multidisciplinary, tapi dia lebih spesifik. Kalau memang itu ilmu eksakta ya eksakta aja. Kalau dia itu soshum, soshum aja. Nggak campur-campur seperti jurnal multidisiplin. Nah, jurnal ini biasanya diterbitkan secara berkala. Hitung ya. Diterbitkan secara berkala, ada yang setahun 2 kali, setahun 3 kali, setahun 4 kali. Dia memiliki yang namanya reviewer dan juga editor. Biasanya kalau kita kirim naskah ke OJS, pertama diterima oleh editor. Editor akan melihat kesesuaiannya dengan template jurnalnya, sudah sesuai atau belum. Oh, kalau misalnya belum, biasanya akan langsung di-reject. Nah, kalau sudah sesuai template, editor akan membawa artikel kita ke reviewer namanya. Reviewer ini akan menganalisis lebih dalam lagi, bukan hanya template artikelnya, tapi lebih ke keseluruhan komponen dari artikel kita. Gitu nggih. Juga terkait dengan keterkaitan konten materi yang sesuai. Oke, tadi saya sudah sampaikan, dia dipublikasikan secara reguler, dan ada kebaruan dalam temuan penelitian sebelumnya. Makanya saya sering menyampaikan kepada mahasiswa saya di S1,
riset mereka kalau punya kecenderungan yang seperti yang digunakan adalah variabel hasil belajar, pasti akan saya tanya, apa kebaruan penelitian Anda dari penelitian hasil belajar sebelumnya? Itu kan sudah banyak. Kenapa harus meneliti hasil belajar lagi? Pasti itu akan menjadi eh, problem masalah yang kita tanyakan. Nah, ini Bapak Ibu, unsur-unsur jurnal ilmiah. Satu, mengandung informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, jelas lembaga penerbitnya, memiliki mutu penyuntingan. Nah, penilaiannya itu kadang tricky ya kalau yang bagus-bagus ya. Seperti yang terakreditasi Sinta 1 dan 2 itu pasti lebih detail gitu ya. Apalagi yang internasional bereputasi. Nah, Bapak Ibu, mengapa kita harus sebelum membuat proposal, mengapa kita harus banyak melakukan telaah artikel, menganalisis artikel yang sesuai dengan riset kita masing-masing. Yang pertama jelas itu untuk bahan referensi kita, baik di bab 1, 2, dan 3. Bu, bab 1, kenapa harus telah artikel juga? Kita perlu tahu, ketika kita mendesain bab 1, kita harus tahu posisi penelitian kita itu ada di mana. Dan posisi peneliti sebelumnya ada di mana. Terkait satu topik riset yang akan kita kerjakan. Misalnya Bapak Ibu mau fokus risetnya ke keterampilan membaca, menulis, menyimak, atau ke kemampuan-kemampuan matematis seperti seperti pemecahan masalah matematis atau em, pemahaman konsep matematis dan seterusnya. Posisi kita itu mau ngerjain yang mana? Yang apa? Lebih spesifik, lebih bagus. Karena kita akan lebih tahu, oh posisi saya ada di sini dibanding dengan peneliti sebelumnya tadi. Nah, inilah pentingnya kita melakukan telaah artikel. Sebenarnya poin ini nih untuk melihat temuan penting di riset sebelumnya sehingga kita akan jelas berdiri mau mengerjakan apa. Dan itu biasanya diungkap di bab 1. Kalau bab 2 gimana, Bu? Oh, kalau bab 2 dia lebih kecenderungannya terkait dengan penjelasan dari setiap variabel yang mau kita teliti dalam penelitian kita nanti. Butuh referensi jelas, di bab 2 butuh referensi lebih banyak lagi. Kalau di bab 1 itu ceritanya tentang gap penelitian ya, gap risetnya. Yang sudah dilakukan orang lain apa, yang mau saya lakukan apa, itulah kebaruannya. Oleh karena itu pasti kalau di jurnal-jurnal yang bagus akan dikejar yang namanya novelty atau kebaruan. Apa beda penelitian Anda dengan peneliti sebelumnya? Hasil belajar kan sudah banyak diteliti. Kenapa peneliti hasil belajar lagi? Nah, itu pasti akan dikejar. Oke, di bab 3 gimana, Bu? Referensi kedudukannya, artikel-artikel sebelumnya. Ya, tetap kita butuh referensi untuk bab 3. Misalnya, metode kita mau menggunakan pengembangan gitu ya. Model Dick and Carey, atau model Borg and Gold, atau model Tyagarajan. Nah, kita kan perlu tahu pengembangan versinya Tyagarajan itu seperti apa, versinya Borg and Gold seperti apa, versinya Dick and Carey seperti apa. Kita mau nggak mau harus baca lagi artikel sebelumnya atau buku sebelumnya yang membahas tentang itu tadi. Jadi memang posisi referensi terus akan ada di setiap bab sampai bab 4. Kecuali bab 5 ya. Kalau bab 5 kan sudah kesimpulan dan saran. Nah, sampai di bab
empat pun nanti kita butuh referensi, butuh artikel sebelumnya yang akan membahas penelitian kita. Sehingga memang proposal itu eh, bukan hanya proposal, tapi tesis yang utuh itu pun butuh banyak referensi. Mau nggak mau kita harus baca. Oke. Nah, ini Bapak Ibu contoh-contoh jurnal ilmiah nasional. Cuman kalau Bapak Ibu maunya ke luaran artikel Bapak Ibu ini bisa diklaimkan untuk menggantikan tesis. Contoh yang saya berikan ini eh, kebetulan Sintanya masih di bawah Sinta 2 sehingga tidak bisa digunakan. Bapak Ibu harus mencari contoh jurnal yang Sinta 1 maupun Sinta 2. Syarat minimal adalah Sinta 2. Kalau Inopendas itu kelihatannya masih Sinta 4. Ini juga Sinta 4. Nah, rata-rata jurnal ilmiah itu jelas memenuhi kaidah ilmiah dan etika ilmu, memiliki ISSN, memiliki terbitan versi daring atau online, dikelola secara profesional oleh lembaga, ada editor, ada reviewer dari berbagai perguruan tinggi ya, nggak cuma satu. Kelompok reviewer, editornya pun demikian. Kemudian ditujukan untuk masyarakat ilmiah, menggunakan bahasa Indonesia yang baku, dan mulai sekarang kebanyakan jurnal-jurnal sudah mulai beralih ke bahasa Inggris, karena mereka juga mengejar pemeringkatan gitu ya. Sinta 4 juga sekarang sudah pada ngajar bahasa Inggris, Sinta 3, apalagi Sinta 2 dan 1 itu jelas harus berbahasa Inggris. Penulis jurnal yang berasal dari berbagai institusi yang berbeda itu lebih disukai oleh editor dan reviewer. Jelas, dewan editor jelas, reviewer juga jelas. Nah, jurnal-jurnal yang terakreditasi, ini kebetulan beberapa sampel itu terakreditasi tapi tidak Sinta 2. Nanti kita bisa searching contoh jurnal yang terakreditasi minimal Sinta 2. Oke, ini kalau ini dari Unisula Pendas, dia Sinta 5, dapat status akreditasi dari Dirjen Dikti, kemudian ada masa berlaku akreditasinya. Ini refleksi turun. Kemarin Sinta 3, sekarang jadi Sinta 4. Gitu ya. Kemudian, nah ini Bapak Ibu yang satu level lebih tinggi dibandingkan jurnal Sinta 1 dan Sinta 2. Jadi kalau Bapak Ibu bisa tembus ke sini, bisa diklaimkan nanti sebagai pengganti tesis. Yang bisa diklaimkan pengganti tesis itu adalah jurnal Sinta 2, artikel yang dimuat di dalam jurnal Sinta 2, artikel yang dimuat di dalam jurnal Sinta 1, artikel yang dimuat di dalam jurnal internasional bereputasi. Oke, ini kriteria jurnal internasional bereputasi. Jelas dia bahasanya minimal Inggris, gitu ya. Namun tergantung, biasanya tergantung juga. Saya pernah submit itu di daerah Poland, bahasanya ikut sana, atau daerah Rusia, saya agak lupa. Bahasanya ikut sana karena saya nggak paham gitu ya sama bahasanya, akhirnya saya ganti yang berbahasa Inggris. Oke, ini juga jurnal internasional. Nah, yang bereputasi itu dia terindeks sama Scopus maupun atau bukan bukan maupun ya, Scopus atau Web of Science. Itu indikatornya kalau di negara kita demikian. Memiliki impact factor gitu ya, berfaktor dampak, kita bisa menggunakan websitenya Skimaku. Nanti saya ajarin cara ngeceknya. Ini contoh-contoh jurnal Scopus, walaupun ada beberapa yang sudah terdiscontinue. Ini jurnal-jurnal Scopus. Nah, bagaimana penelusurannya? Tadi sudah saya sampaikan, paling mudah adalah pakai Google Scholar.
Kemudian kita bisa cari jurnal gratis, jurnal berbayar yang sudah dilanggan oleh repositori PT. Kadang-kadang perpustakaan UMK itu akan mengirimkan email kepada kita kalau mereka sedang trial misalnya ke eh, apa namanya ke EBSCO atau ke yang lainnya. Kita dikasih username password, kita bisa browsing artikel sesuai dengan fokus riset kita kumpulkan, baru nanti kita baca. Oke, Kit- karena proses telaah artikel ini nanti akan menjadi bagian penting dalam pembuatan proposal tesis, mau nggak mau Bapak Ibu akan melakukan ini. Kita bisa melakukan telaah artikel dengan cara scanning ya, atau skimming, cari inti ide gagasannya, kemudian selecting, memilih sesuai kebutuhan. Jadi tergantung, ini kondisional. Bapak Ibu bisa melakukan scanning, bisa langsung fokus inti ide gagasannya apa, itu skimming. Bisa memilih apa yang kita butuhkan dari artikel itu, selecting. Nah, oke, kita akan masuk ke literatur review dan praktiknya, sesuai dengan konsen riset kita. Bapak Ibu, kalau misalnya sudah ada yang klik gitu ya sama salah satu artikel yang Bapak Ibu temukan, entah dari Scholar atau dari websitenya Scopus atau dari yang lainnya, jangan bisa cek judul, topiknya apa, cek identitas jurnalnya yang memuat artikel tersebut, cek reputasi dari jurnalnya. Ada sebuah kata kunci di sana ketika kita maunya itu adalah membuat artikel sebagai klaim tesis kita, ataupun tesis kita maunya dibuat yang bagus berbobot, saya sarankan Bapak Ibu mengecek identitas jurnal yang menjadi referensi dari tesis maupun artikel Bapak Ibu. Cek juga reputasi jurnalnya. Dia bagus atau tidak? Kriteria bagus atau tidak tadi sudah saya sampaikan. Kalau jurnal nasional, kriteria bagusnya adalah terakreditasi. Sinta 1 dan 2. Kalau jurnal internasional, dia itu terindeks di database Scopus mau atau di databasenya Web of Science. Nah, ini contohnya, Bapak Ibu. Kebetulan beberapa waktu yang lalu saya fokus fokus melakukan riset di learning trajectory. Jadi semacam pembuatan lintasan belajar suatu materi tertentu di dalam mathematics education primary level. Jadi di pendidikan matematika di level apa nak? Kenapa? Bentar, bentar nggih Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa? Apa yang matanya? Jangan dikucak, jangan dikucak. Ini tuh kemasukan, ini tuh kemasukan ini loh. Pak, sedikit bentar banget. Ya udah. Sini apa? Udah. Itu tuh kemasukan ini loh bulu mata. Jangan dicabut. Udah. Tadi udah keluar kok. Atau kemasukan hewan tadi sama ayam. Ah, bukan. Ya tonton. Nanti dikasih air. Untuk keluarkan. Mungkin kena kena ini loh hewan kecil itu loh. Nanti mau cek dia lama. Ambil tisu basah coba. Kamu bentukin di meja. Oke, kembali ke sini Bapak Ibu. Ini contohnya yang saya lakukan. Saya coba cek identitas artikelnya. Oh, judul judul artikelnya apa? Learning Trajectories in Mathematics Education. Penulisnya siapa? Clemens dan Saraman. Kemudian jurnalnya apa? Mathematical Thinking and Learning. Volume berapa? Nomor berapa? Status jurnalnya apa? Ternyata si jurnal itu terindeks di dalam database Scopus.
Nah, Scopusnya pun bukan kuartil yang 34 ya, tapi Scopusnya itu kuartil 2. Nanti di database Scopus kita bisa lihat eh H-indeksnya di sana. Oh, H-indeksnya ada 3. Kemudian dia memiliki DOI, gitu ya. Dia memiliki DOI, penerbitnya mana, publish online-nya kapan, tahun berapa. Hmm. Mau cek, mau cek. Nengok ke atas, lihat ke atas. Nggak ada apa-apanya kok, Kak. Udah keluar dia. Itu rambut, bulu mata ini loh. Udah ya, udah keluar kok. Ya, merem dulu enggak apa-apa. Merem dulu. Nanti mama salah. Nah, kemudian kalau dicek di skema jurnal ranking, muncul di sana Bapak Ibu H-indeksnya sampai kuartilnya. Misalnya education dia kuartil 2. Kemudian yang mathematicsnya ternyata juga kuartil 2. Yang educational psikologinya kalau orange itu biasanya kuartil 3. Nah, kita bisa telusuri juga langsung ke website jurnalnya. Seperti ini, dan ini jelas dia jurnal internasional bereputasi. Bisa dilihat dari publishernya atau penerbitnya di mana. Nah, Bapak Ibu, setelah mendapatkan artikel tadi, Bapak Ibu bisa bisa membuat tabel telaah literatur seperti ini. Tunggu ya. Misalnya ini eh, dia terdiri atas beberapa kolom, nomor, judul artikelnya apa, identitas artikelnya seperti apa, abstraknya bunyi apa di sana, introduction-nya itu mengapa si penulis itu melakukan eh, riset tentang itu, gitu ya, metode yang digunakan apa, hasil dan analisisnya seperti apa, pembahasannya seperti apa. Nah, telah artikel minimal Bapak Ibu bisa melakukan demikian. Nanti bisa ditambahkan satu kolom lagi setelah nomor, eh, yaitu terkait dengan variabel variabel fokus riset. Misal gini ya Bapak Ibu ya. Jadi dia di tabel layout insert column to the sorry. Ya, wis, nggak apa-apa. Dek, minta tetes mata sama ayah, Dek. Di tempat obat. Nah, di sini Bapak Ibu nanti bisa menyiapkan eh, variabel yang menjadi fokus risetnya apa. Oke. Misalnya nanti di sini pemahaman konsep matematis, pemahaman konsep matematis, agak susah nulis di PowerPoint. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Artikel satu apa, artikel 2 apa, dan seterusnya. Nanti ke fokus variabel riset yang lain. Ini apa, kemudian artikel satu apa, artikel 2 apa, dan seterusnya. Nah, jadi eh, bisa lebih ini ya, lebih detail dalam melakukan telah artikelnya. Karena ini nanti akan kita gunakan di setiap bab, baik satu, dua, tiga, empat. Itu pasti akan muncul. Oke, sampai di sini dulu Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Saya Silahkan. hanya bertanya, Bu. Ya, oke Bu.
Putri, silakan. Jadi kan ada beberapa Sinta yang sudah terindeks Scopus, misalnya Sinta di UNES itu Sinta satu yang sudah Betul? terindeks Scopus Q2. Hmm. Apakah Sinta yang terindeks Scopus itu bisa disebut jurnal internasional atau tidak ya, Bu? Iya bisa. Dia malah sangat berpotensi untuk mengganti tesis Bapak Ibu. Jadi Scopus pun Sinta satu misalnya punyanya JPII. JPII itu kan punyanya ini ya, punyanya UNES. Sorry, nama jurnalnya saya agak lupa. JPI atau JPII gitu. Itu bisa kita gunakan untuk eh, mengklaim mengganti Scopus. Nah, di Februari kemarin saya juga barusan publish di sini. Journal of Education and Learning. Dia Sinta satu dan juga Scopus. Gitu ya. Ini juga bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengklaim pengganti tesisnya. Jadi jurnal ini bagus. Saya ini hanya meta-analisis aja, juga dari reference-reference, kemudian dikumpulkan, kemudian di meta-analisis. Itu juga sudah bisa. Oke, kita lihatkan dia itu about-nya terakreditasi Dikti, Sinta, satu. Bapak Ibu bisa persani di sini. Indeksnya Scopus, Q-nya kelihatannya 4, tapi dia terakreditasi Sinta satu. Nah, ini bisa dicek di sini. Sayangnya dia nggak langsung pakai sertifikat, dia ngeklaimnya pakainya ini SK gitu ya. Dia Sinta satu, berasal dari Indonesia jurnal ini, dan juga dia terindeks Scopus. Nama jurnalnya Journal of Education and Learning miliknya UAD, dia peringkat satu untuk Sinta, kemudian dia terindeks bereputasi mulai volume sekian sampai dengan 2027. Ini Bapak Ibu bisa sangat mungkin kalau mau memasukkan artikel ke sini, sangat mungkin bisa menggantikan tesisnya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silahkan. Saya akan coba ajarin juga tentang pengecekan di Skimago. Yang Skimago. bertanya, Bu. Oh, nggih, silakan Bu. Beberapa dari kami kan lulusannya sudah lama, Bu. Nggih. Kalau dihubungan dengan sinta-sinta atau teknologi seperti ini itu kurang paham. Jadi Mm-mm. mohon bimbingannya untuk bagaimana mencari bahwa jurnal itu akreditasinya bagus, Q berapa, seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Jika Mulainya eh, dari mana, Bu? ya ini baru mau saya terangkan Bu ceritanya. Jadi kalau cari yang Scopus, Bapak Ibu bisa main ke websitenya Scopus langsung untuk pengecekan artikel scopus.com. Kebetulan scopus.com saya itu sudah premium, jadi bisa eh, mencari lebih dalam. Ini guys, saya bukakan websitenya Scopus. Share screen mana ya? Saya temu kalau pakai Zoom share-nya itu harus stop kemudian share lagi. Nah, ini Bapak Ibu, ya saya harus login dulu. Nah, dia lebih detail Bapak Ibu kalau mau mencari artikel atau mau mencari yang terkait dengan fokus riset kita, kita cukup klik search
bisa source, bisa authors, bisa berdasarkan dokumen. Nah, paling mudah biasanya berdasarkan dokumen. Misalnya saya tertarik dengan sebuah variabel gitu ya, atau sebuah topik riset terkait dengan tadi learning trajectory, lintasan belajar. Learning trajectory itu lintasan belajar. Learning trajectory of misalkan fraction, pecahan, seperti ini. Nanti akan muncul, nanti akan muncul banyak sekali artikel terkait dengan fraction. Ini ada beberapa yang nggak sinkron. Machine learning, robotik. Nih, misalnya seperti ini. Dia ada yang dari IP. IP itu juga eh, proceeding, tapi dia terindeks Scopus. Kalau Bapak Ibu mau membatasi lebih ini, bisa ke ini aja, learning trajectory juga boleh. Kita bisa cari-cari yang sesuai. Kita bisa batasi tahunnya. Bisa ke subjek area, khususkan artikel, misalnya kalau terlalu luas. Final, dan kita bisa batasi seperti ini. Hanya saja punya kelemahan Bapak Ibu, dia tidak bisa diakses secara bebas karena Scopus.com-nya ini terbatas untuk yang memiliki akses premium. Cara yang paling mudah adalah menggunakan scholargoogle.com. Misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini, kita bisa ketikkan learning trajectories. Ini mathematics atau for primary grades mathematics. Ini boleh. Bisa dilihat di sini, dia akan yang ada PDF, 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 PDF ini bisa diakses. Tapi yang tidak ada, biasanya kita harus melakukan pengambilan full text-nya melalui Skyhub. Oke. Nah, ini yang tadi saya ambil punyanya Sarama dan Clements. Simon. Sudah pindah ke artikelnya Bapak Ibu atau masih di Scholar tadi? Sudah artikel. Artikel. Oh, sudah artikel. Oke, berarti Zoom itu langsung. Ya, ini learning trajectories, learning progression. Jadi, kalau Bapak Ibu ingin dapat artikel yang bagus, pakai kata kuncinya berbahasa Inggris. Dia langsung nanti akan mengarah ke jurnal-jurnal internasional. Childhood Mathematics Learning Trajectories. Ini yang mungkin yang Bapak Ibu yang ada di PAUD, TK bisa pakai artikel-artikel seperti ini kalau tertarik mau meneliti matematika. Learning and Teaching Early Math, the Learning Approach.
Di buku Systematic Review of Learning Trajectories in Early Maths. Bagus ini Bapak Ibu. Dia dari Springer. Ini jurnal jurnal yang bagus ya. Kita juga bisa membatasi rentang khusus tahunnya. Misalkan Bapak Ibu butuhnya yang 5 tahun terakhir, kita bisa masukkan di sini, kemudian telusuri. Nah, nanti akan dapat artikel-artikel yang sesuai. Nah, ini tadi Systematic Review of Learning Trajectory in Early Maths. Baru terbit 28 Oktober kemarin. Biasanya kalau baru terbit gini bisa diakses, tapi nggak tahu yang ini. Tapi kelihatannya itu berbayar. Nah, kalaupun berbayar, kita bisa pakai DOI-nya untuk, ini sebenarnya ngehack, tapi diperbolehkan. Banyak yang memperbolehkan juga gitu ya. Kita pakai Skyhub, kita coba masukkan DOI-nya. Ada yang, ada yang bisa, ada yang enggak biasanya gitu. Ini nggak bisa. Kita coba pakai yang lain. Mungkin baru ya dia, jadi nggak mau. Oke, ini sampel yang terkait dengan learning trajectories. Coba yang PDF-nya buka, harusnya bisa sih. Tahun berapa ini? Tahun 21 ya. Nggak bisa. Memang trial dan error Bapak Ibu. Saya kemarin eh, pas ngerjain disertasi juga demikian. Jadi kadang ada yang mau dibuka pakai DOI, kadang ada yang enggak. Pintar-pintar kita dan pintar-pintar kita mau berusaha atau tidak. Nah, ini ada yang bisa dibuka. Nah, seperti ini. Supporting learning trajectories for the development of number concept digital games. Nah, ini jurnal apa ini? Journal of Theoretical Educational Science. Paling mudah kita menggunakan Google Scholar. Sebenarnya ada cara untuk mengerucutkan gitu ya, pakainya POP, Publish or Perish gitu ya. Cuman itu pakai semacam software juga, harus instalasi dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, mungkin sementara kita bisa trial and error menggunakan Google Scholar ini tadi. Masukkan keywordnya apa, kemudian cek di sini bisa dibuka atau tidak. Kalau bisa dibuka, kita baru bisa melakukan analisis artikel yang kita tuju tadi. Seperti ini bisa dibuka, sehingga kita bisa melakukan analisis ya, terkait dengan artikel yang sesuai dengan riset kita. Ini buku, kalau buku biasanya agak susah diakses. Tapi ada caranya sih.
Cuman ya itu tadi agak-agak ngehack gitu. Nah, ini ada full artikelnya, padahal ya Tyler and Francis. Tyler and Francis itu lumayan lumayan berbobot juga jurnalnya. Cuman diminta ini akses lagi. Nah, kalau kita ingin ngecek jurnal itu, misalnya kita tadi seperti yang disampaikan Bu Putri ya, maunya di UNES itu ada yang Sintak satu Bu, bisa nggak dia dicek ke ke Scopusnya, bener nggak kayak gitu? Saya agak lupa nama jurnal di UNES-nya itu apa ya? Jurnal, Jurnal Pendidikan IPA Indonesia. oke, Jurnal Pendidikan IPA Indonesia. Website untuk mengecek reputasi jurnal itu bisa dari Skimago Journal Ranking. Nah, kalau dia muncul di sini, oh oke, berarti dia Scopus. Kita bisa lihat di sini, nah, indeksnya 27, kemudian skopnya jelas. Sekarang dia berada di kuartil berapa? Ternyata dia ada di kuartil 3. Sempat kemarin kuartil 2, kuartil 3, awalnya kuartil 4. Jadi itu cara ngecek Bapak Ibu. Dia bereputasi atau tidak. Dia Sinta satu tapi juga terindeks Scopus. Nah, ada lagi kalau jurnal matematika itu ada namanya jurnal Infinity. Dia eh, dia juga jurnal Sinta satu dan dia terindeks Scopus. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Pokoknya kalau mau ngecek dia Scopus atau tidak pakai website ini skimagojr.com. Nah, indeksnya 9, kita bisa lihat kuartil berapa. Untuk education kuartil 3, matematik kuartil 3, social sciences-nya sudah kuartil 2. Ini bagus jurnal ini, padahal baru terindeks Scopus itu beberapa tahun yang lalu. Saya pernah publish di Education, Culture, and Society, seperti ini. Oke, saya lihatkan artikelnya. Artikel saya kebanyakan yang di Scopus itu justru data awal saja, belum sampai data akhir. Jadi data awal dipublikasikan karena kejar-kejaran sama ujian waktu itu, sehingga data awal yang saya publikasikan. Ini masih putar-putar ya. Nah, ini Bapak Ibu di Journal of Education, Culture, and Society. Geometrical Pattern and Philosophical Value of Javanese Traditional Mouse. Ini studi etnomatematika di awal penelitian saya. Kalau kita cek di SCR-nya, dia sudah masuk di websitenya Skimago, otomatis dia terindeks Scopus. Sekarang kita bisa lihat reputasi dari CECS ini, ya. Negaranya Poland, H-index 11, coveragenya 19 sampai 23 kemarin, tapi itu masih berjalan sampai sekarang. Kita bisa lihat artikelnya, ada di kuartil berapa, Q3 untuk education, Q1 untuk history, kedua untuk History and Philosophy of Science, Psikologi, Sosiologi, and Political Science. Jadi ini juga jurnal yang bagus, Bapak Ibu. Kalau dicek di akun Sinta, nanti Bapak Ibu bisa lihat ada di kuartil berapa untuk publikasi saya ini. Nah, bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Tadi yang punyanya EduLearn, dia kuartil 4, yang punyanya CECS ini dia di kuartil 1. Proses publikasinya bagaimana, Bu? Kalau jurnal-jurnal yang bagus seperti
ini harap bersabar. Jadi memang harus mempersiapkan artikel yang qualified juga sehingga editor tidak langsung reject. Alhamdulillah dua artikel ini tidak langsung reject. Jadi dikasih revisi minor gitu ya. Beberapa hanya revisi minor untuk dilanjutkan ke tahap production dan publication. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, disampaikan. Proyek pertama Bapak Ibu adalah literatur review. Gitu, nggih? Nanti dibuat tabel seperti tadi, kemudian Bapak Ibu fokus variabel apa, kemudian kita identifikasi artikel apa yang sesuai. Upayakan untuk jurnal internasionalnya minimal 5 ya. Kemudian yang terakreditasi Sinta, monggo silahkan eh sebanyak-banyaknya kalau itu jelas. Kalau yang terakreditasi Sinta itu seperti apa, Bu? Contoh jurnalnya banyak, Bapak Ibu. Jurnal, misalnya Continue. Ini miliknya Unisula. Kalau mau mencari jurnal yang terakreditasi Sinta, Bapak Ibu main ke websitenya Sinta, nggih. Mau nanti bisa dicari di sana. Continue tuh agak susah dibuka kadang. Nah, ini jurnal Continue. Ini juga terkait dengan matematika. Dia sekarang Sintanya udah naik. Kemarin Sinta 4, sekarang jadi Sinta 3. Ngeceknya gimana, Bu? Di OJS jurnalnya, di website jurnalnya itu biasanya ada sertifikat Sintanya. Dia di-upload di sini, oh dia Sinta 3. Gitu. Kalau mau yang Sinta 2 terkait dengan matematika, Bapak Ibu bisa ke Honai. Jurnal ini Sinta 2 sehingga nanti bisa ditukar dengan tesis. Jadi kalau Bapak Ibu bisa publish di sini, ini sudah syarat minimal ya Bapak Ibu. Nanti bisa ditukar dengan tesisnya karena dia terakreditasi peringkat 2. Ini sertifikatnya, mau diklik ya. Nggak mau diklik, tapi dia terakreditasi Sinta 2. Ada yang mau ditanyakan? Izin tanya, Bu. Oke, Bu Siti Nurhidayah. Kalau tadi kita ke Sinta itu harus login dulu ya, Bu ya? Daftar dulu gitu. Eh, enggak sih, kalau Ibu tanpa login, karena kebetulan saya punya akun ya, jadi bisa login. Kalaupun tidak punya akun, eh nggak harus login, Bapak Ibu. Jadi saya otomatis login masalahnya, karena ini ya sudah masuk. Sayang. Nah, kan kalau dulu deh. Oke. Saya biasanya ini soalnya langsung masuk. Tapi Ibu, alangkah lebih bagusnya Ibu bisa main ke ini. Googling dulu enggak apa-apa, misalnya jurnal-jurnal terkait dengan pendidikan gitu. Itu boleh. Nah, kalaupun tidak login seperti ini nantinya jadinya. Ini saya tidak login dan Bapak Ibu bisa lihat di sini gitu ya. Ini ada author, subjek, afiliasi, source. Bapak Ibu bisa klik jurnal. Kemudian nanti bisa masukkan di sini search jurnalnya apa. Ini yang education juga sudah banyak yang dimunculkan nih. Ada jurnal education. Nah, ini bisa diklik. Oh ya, ini karena picture kelihatannya. Nah, ini ada berbagai jenis jurnal di sini. Nanti silahkan dicoba-coba diklik. Ini kebetulan belum saya klik satu-satu ya. Kita bisa mencari yang sesuai dengan kebutuhan kita. Tinggal dicari-cari di sini.
Misalnya maunya ke education, itu bisa difilter Sinta 1, Sinta 2 gitu ya, karena butuhnya itu misalnya. Sebentar. Social science. Oh, ini ada education. Kita bisa filter di sini. Nah, ini kadang memang error Sintanya itu. Ini language education, ini ICIRE, ini education Bapak Ibu. Dia Sinta 1 dan terindeks Scopus. Bisa dilihat di sini. Ini saya nggak login ya, jadi bisa nanti pakai cara ini juga. Sinta 1 terindeks Scopus, terindeks Garuda. Islam, ini punya ya, IAIN Kudus, ini tentang PAI, language education, tinggal pilih-pilih nanti di sini. Gitu ya. Infinity, ini tadi yang saya sajikan, dia Sinta 1, indexing Scopusnya belum dimasukkan di sini. PAI banyak sekali yang ini. Cakrawala Pendidikan, ini miliknya UNY, dia Sinta 1, juga terindeks Scopus. Kalau yang seperti ini matematik ya, tapi tidak ada educationnya. Hati-hati Bapak Ibu, karena biasanya murni. Ini juga murni applied linguistic. Nah, kalau ada kata pendidikan, oke, dia eh pendidikan. Cinta 1 terakreditasi Scopus juga, terindeks Scopus juga. Paramita ini miliknya UNES, Historical Studies. Ini matematika murni. Pendidikan Islam tuh banyak banget yang eh bereputasi di sana. Nah, ini tadi C General Pendidikan IPA Indonesia ya. CPI. Oh ya benar saya sebut berarti CPI. Ya. Innovation in Educational and Cultural Research. Ini Sinta 2. Soalnya kalau education umum gitu ya, nggak yang matematika atau apa, Bapak Ibu bisa mencoba yang seperti ini. Takuras ini jelas matematika miliknya UNY. Pendidikan dan Kebudayaan ini Sinta 2, ini bisa diklaimkan ke tesis juga. Nanti Bapak Ibu tinggal misalnya kayak gini, udah masuk seperti ini gitu ya. Oh ini miliknya BSKAP ternyata. Nah, Bapak Ibu bisa main ke websitenya, nanti akan diarahkan ke websitenya. Seperti ini Bapak Ibu, karena dia terakreditasi Sinta 2, biasanya akan eh bisa menggantikan tesis. Nah, seperti ini contoh-contoh artikelnya. Template tinggal kita cari di website jurnalnya, ini ada namanya manuskrip template. Nulisnya harus disesuaikan template. Jadi nggak lagi seperti tesis gitu ya. Dia hanya 10 sampai 15 halaman biasanya. Nah, ini ternyata template-nya. Kurang lebih seperti itu, Bu Siti. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan? Terima kasih, Bu. Oke, sami-sami. Oke, masjid sudah diam dan sebentar lagi sepertinya akan azan gitu, nggih. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, kita ketemu lagi pekan depan. Insya Allah nanti project satunya saya buatkan rumah di Sunan, sehingga Bapak Ibu bisa mengupload tabel telah artikelnya masing-masing. Pekan depan dicoba di beberapa mahasiswa boleh menyampaikan, gitu ya, hasil pekerjaannya seperti apa. Nah, itu nanti hasil telah artikel akan beriur ke proposal tesis Bapak Ibu. Baik di bab 1, 2, 3, 4. Sehingga sebelum nulis, penting tentukan topik dan penting juga baca penelitian sebelumnya sehingga kita mendapatkan gap risetnya. Kita posisinya ada di mana. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat berbuka, sehat selalu. Sampai ketemu pekan depan ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Eka, Terima kasih, Bu. izin bertanya Ibu Oke. terkait dengan absen kita yang Mm-mm. kemarin juga belum bisa akses ya Bu. Untuk yang hari ini kuliah seminar kelayakan tugas akhir juga Belum. tanggalnya tanggal 17. Kalau hari ini Oke, kan nanti tanggal saya rubah. 18. Oke, Oke, nanti saya rubah, Bu. oke, baik. Terima kasih Bu Eka. Oke, sami-sami. Terima kasih. Mohon izin saya live, nggih. Ibu. Oke, Bu. Saya izin live ya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Salam, monggo Bu Dia. Izin live nggih, Bapak Ibu. Assalamualaikum.